Jokowi tantang para demonstran datang ke rumahnya. Oh, Ini bener gak nih? Coba ada dibedah deh. jadi ini ada screenshot ya, berita seolah-olah berbentuk berita. Jadi kalau bilang berita nggak, seolah-olah berbentuk berita. Screenshotnya itu menjelaskan tentang Jokowi, judulnya ya, Jokowi CS tantang pendemo pengecut coba ke rumah saya, kalau berani saya akan lawan. Nah, dari sisi penyusunan kata dari SPOK-nya aja udah ngawur habis ini. Nah, ini beredar pada Jumat 29. Di screenshot itu ada tulisan waktu Jumat 29 Agustus 2025. Artinya zaman-zaman yang lagi hot-hotnya panasnya demo tuh ya. Pas demo panas itu. Nah, di situ ada juga nama penulis medianya ya, yang kemudian Indra Komara kelihatan di situ. Nah, ini simpel aja sih saya nyarinya, Bang. Tinggal cari beritanya, di indeksnya ini hari Jumat, Detik News gitu. Kita cek, nggak muncul gitu. Lah, terus ini screenshotnya dari mana gitu. Nah, ya apalagi kalau bukan rekayasa dari Adobe ataupun teknologi editing foto lainnya. Tapi beritanya dengan foto itu ada? Ada, sebentar. Foto berita aslinya itu adalah Jokowi berduka cita, ojol Afwan Kurniawan tewas dilindas rantis. Oh, justru malah berbela-sungkawa. Tapi emang Jumat 29 Agustus. Benar semuanya. Waktunya sama, jamnya 22.16. Yang beda cuma judulnya doang. Judulnya aja. Jadi gambar Jokowi yang lagi pakai peci, baju putih, di belakangnya ada jendela, itu ada. Itu rumah beliau di Solo ya. Itu ada fotonya, itu ada. Dan termasuk nama penulis beritanya juga sama ya. Waktunya Jumat, judulnya aja. Ini kapan informasi ini naik nih? 31 Agustus. Di mana? Di Facebook. Di Facebook ya. Tanggal berapa? 31 atau 2 hari setelah berita ini. Nah, ini kalau bisa orang percaya, ini bisa dibakar juga rumahnya kalau kayak begini ya. Ini kan sama aja dengan mengajak orang untuk datang ke rumah Jokowi. Melakukan kriminal. Nih, nantangin rakyat nih gitu. Melakukan kriminal. Ini termasuk yang berbahaya. Apalagi kemudian di post di grup anak STM. Waduh. Ya, ini mantan presiden loh, bisa dibikin informasi palsu seperti ini. Dan udah dihapus belum yang punyanya? Belum ya? Belum masih ada. Ini komentar 130 reactionnya 600-an. Saya yakin pasti, ayo sikat, lawan. Jadi yang kayak gini-gini tuh memang yang berbahaya. Mungkin kita anggap remeh, mungkin, tapi kalau dibacanya sambil lalu, ketika orang lagi emosi, lagi kecewa, ini bisa sesuatu hal yang berbahaya buat kelangsungan pribadi Pak Jokowi juga. Mungkin kita belum merasakan karena kita belum pernah dibikin hoaxnya. Coba kalau kita udah pernah dibikin hoaxnya dan ternyata hoax itu memberikan dampak langsung kepada kita, baru tuh kita merasakan gila ini hoax. Emang bener-bener penting banget nih program viral tapi hoax nih, mesti kita dukung nih. Makanya ketika menyebarkan informasi yang secara akurasinya belum akurat, sebaiknya jangan disebarkan. Berapa hari kemarin ya, ada mahasiswa di Belanda, di Belanda melakukan mendampingi salah pejabat publik dari Indonesia. Berada di Australia. Ada anggota DPR juga katanya. Nah, dalam peristiwa itu dia katanya mengalami kelelahan, kemudian meninggal dunia. Aku dapat info itu pertama gitu kan. Wah, belum ada rilis waktu itu. Double cross check gitu ya, mencoba double cross check ini benar nggak gitu ya, karena berkaitan dengan nyawa gitu ya, berkaitan dengan institusi gitu ya, berkaitan juga dengan nama baik bangsa gitu ya. Akhirnya saya cek dari teman yang ada di sana, kemudian dari informasi resminya tadi, nunggu dulu bener nggak ini.
Sampai ya sudah sampai cross check yang ketiga confirm benar, baru kemudian Kita berita tayangin. dinaikin gitu. Dan PPI Belanda juga udah buat rilis statement kan, ya, dia merilis ya bahwa memang siapa sih nama anaknya saya lupa, saya baca juga. Helmi, saya ingat Muhammad Helmi. siapa gitu ya? Muhammad Helmi. Muhammad Helmi yang mendampingi pejabat dari Indonesia untuk keliling Belanda kalau nggak salah. Australia, Wina. Austria Ya. Austria sebagai guide tidak resmi kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau baca rilisnya itu dia diberdayakan oleh IO di Indonesia. IO di Indonesia untuk membantu mendampingi. Kalau kita umroh kayak mutawif gitu kali ya. Iya. Iya ya. Mungkin kalau mahasiswa harganya miring kali ya. mau murah gitu ya. Mau murah mungkin. Tapi memang ini sesuatu yang kasihan sih sebenarnya. Dan akhirnya PPI Belanda menghimbau kepada seluruh PPI di seluruh dunia, kalau ada permintaan begitu, mungkin ini side job ya buat dia. Ya, itu mesti ada kontrak resmi. Benar, kontrak resmi. Berapa jam dia kerja, apa yang dia dapatkan, uang makannya kayak apa, makannya berapa kali gitu. Karena dia kelelahan dan kita turut berduka. Saya nggak ngebayangin bagaimana perasaan orang tuanya karena di sana dia sekolah dan berharap anaknya kembali jadi anak yang sukses ya. Jadi saya merinding kalau kayak begini karena menyedihkan aja gitu. Dan sampai sekarang IO-nya belum membuka siapakah pejabat yang diantar itu. Nah itu dia, itu harus kita cek. Siapakah anggota DPR? Karena ada anggota DPR sama 2 lembaga penting di negeri ini ya, lembaga keuangan. Cuman aneh aja, pengawas sama regulator, pengawas dan eksekutif jalan bareng gitu. Iya, udah sering kan? Gitu. Udah sering. Kelihatannya aja kalau di luar tuh kelihatannya agak beda. Di dalam mah kita cincai bro, gitu. Nah ini yang harus kita etika pejabat satu lagi yang harus kita perbaiki adalah ya jaga fungsi lembaga masing-masing. Gitu. Saya cuma mau sampaikan kepada IO-nya, terus terang aja. Karena kalau Anda nggak buka, nanti BIN yang akan buka. Badan Intelijen Netizen. Itu jauh lebih mengerikan dibanding yang lain. Jadi buat IO-nya saran saya buka aja. Oke. Informasi bahwa Jokowi tantang para demonstran datang ke rumahnya. Kita nyatakan hoax ya. Buat teman-teman yang suka membuat hoax, berhenti. Apalagi Anda membuat hoax yang seperti ini. Karena hoax seperti ini sangat berbahaya. Anda sama aja memberikan celah bagi orang untuk melakukan aksi anarki untuk menyerbu rumah mantan Presiden Jokowi. Anda boleh tidak suka sama seseorang, Anda boleh benci sama seseorang, itu hak Anda. Tapi bukan berarti kebencian kita itu membuat kita melakukan kezoliman terhadap mereka. Karena ternyata Jokowi tidak pernah ngomong apapun soal ini. Dia hanya memberikan bela sungkawa terhadap Afan. Jadi janganlah kebencian itu kita salurkan dengan memberikan kejoliman kepada orang lain. Gak boleh. Dan ini seperti lagu di soundtrack lagu kita, dosa besar. Dosa besar.